Halo semuanya, nama saya Nilo Puturustia Devi. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang Microsoft Word secara detail. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang aplikasinya, yuk kita sedikit flashback tentang sejarah dan perkembangan Microsoft Word. Jadi, Microsoft Word pertama kali muncul di tahun 1983 untuk sistem operasi MS-DOS. Aplikasi ini diciptakan oleh Richard Burden, seorang programmer yang bekerja di Microsoft Word. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, Word udah banyak banget mengalami update dan peningkatan. Nah, sebelum kita lanjut ke sejarah Microsoft Word, kalian tahu nggak sih apa itu sistem operasi MS-DOS? Jadi, MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System itu adalah sistem operasi yang berbasis Command Line yang dikembangkan oleh Microsoft. Diluncurkan di tahun 1981. MS-DOS jadi salah satu sistem operasi yang paling banyak dipakai di komputer pribadi. Sebelum muncul sistem operasi berbasis grafis seperti Windows. Jadi sekarang kalian sudah paham kan tentang MS-DOS? Sekarang kita lanjut ke sejarah Microsoft Word. Setelah banyak peningkatan dan pembaruan, muncullah versi modern, versi terbaru dari Microsoft Word yang dirilis di tahun 2023. Versi ini punya banyak fitur canggih dan terintegrasi dengan layanan cloud seperti OneDrive. Kalian tahu nggak sih apa fungsi dari OneDrive? OneDrive itu adalah layanan penyimpanan cloud yang bisa menyimpan, mengakses, dan berbagai dokumen secara online. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan tentang OneDrive? Karena kita sudah membahas sejarah dan perkembangan Microsoft Word, sekarang mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara membuka dan menutup Microsoft Word. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu cara buka dan menutup Microsoft Word. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kita bisa melakukannya pakai shortcut keyboard loh. Nah, buat yang belum tahu simak baik-baik ya. Nah, karena kita sudah membuka Microsoft Word, jadi pertama-tama kita akan meng-close dulu. Nah, untuk membuka Microsoft Word, kalian bisa tekan Windows plus R untuk buka dialog Run. Nah, jika sudah terbuka, ketik WinWords dan tekan Enter. Di bagian sini kalian ketik WinWords dan setelah kalian mengetik WinWords, kalian bisa klik OK atau Enter. Nah, Microsoft Word sudah terbuka. Jika Microsoft Word kalian sudah di taskbar, kalian bisa tekan Windows plus T untuk ke navigation ke taskbar. Seperti ini ya contohnya. Windows plus T. Ini di sini dan kalian pilih panah kanan untuk pilih ikon Word dan tekan Enter. Lalu tekan Enter. Nah, sekarang untuk menutup Microsoft Word, kalian bisa tekan Alt F4 untuk menutup jendela aktif, termasuk Microsoft Word. Nah, itu dia penjelasan tentang cara membuka dan menutup Microsoft Word. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara menyimpan dokumen pekerjaan dan mengenal jenis file yang dihasilkan. Nah, pertama kita buka Word dulu ya. Sini sudah ada contoh teks, contoh dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen pertama kali, setelah kalian selesai mengetik atau mengedit dokumen, klik tab file di pojok kiri atas. Pilih save as. Nah, karena ini dokumen sudah di save, jadi kita buat ulang dulu ya. Misalkan nih, klik file di pojok kanan atas, pojok kiri atas, habis itu
pilih Save As. Pilih lokasi di mana kalian mau menyimpan dokumen, misalnya di komputer, OneDrive, atau tempat lain. Beri nama dokumen kalian di kolom file name, lalu tekan Save. Aku mau menyimpan dokumen di tempat lain. Nah, beri nama file kalian di sini ya, misalkan Microsoft Word. Nah, habis itu klik Save. Untuk menyimpan dokumen yang sudah ada, kalau kalian mau menyimpan perubahan pada dokumen yang sudah ada, cukup tekan shortcut Ctrl+S. Atau kalian juga bisa klik tab file dan pilih Save. Nah, kalau kalian membuka dokumen lama terus mengeditnya, kalian bisa menyimpan tanpa perlu men-save as. Kalian klik Save saja. Nah, itu dia cara menyimpan dokumen di Microsoft Word. Sekarang kita lanjut ke jenis file yang dihasilkan oleh Microsoft Word. Berikut ini beberapa jenis file yang umum. Yang pertama ada doc. Ini adalah format default untuk dokumen Word sejak versi 2007. Format ini berbasis XML, lebih efisien dan mendukung fitur-fitur baru seperti gambar, grafik, dan elemen multimedia. Yang kedua ada doc. Format dokumen Word yang lebih lama digunakan sebelum versi 2007. Masih bisa dibuka di versi terbaru Word, tapi nggak mendukung beberapa fitur baru. Yang ketiga ada doc. Format template dokumen Word ini digunakan untuk bikin dokumen baru dengan format dan gaya yang sudah ditentukan. Nomor 4 itu ada PDF, format portable document format. Ini digunakan untuk menyimpan dokumen dalam format yang nggak bisa diedit, cocok untuk berbagai dokumen yang harus tetap dalam format aslinya. Yang kelima ada TXT, format teks biasa. Ini menyimpan dokumen tanpa format, cuman teks, berguna untuk dokumen yang nggak butuh formatan. Yang keenam ada RTF, format Rich Text Format. Ini mendukung performatan dasar dan bisa dibuka di berbagai aplikasi pengolahan kata. Yang ketujuh ada XML, format Intensive Markup Language. Ini digunakan untuk menyimpan data dalam format yang bisa dibaca oleh mesin. Nah, dari 7 jenis file yang dihasilkan oleh Microsoft Word, ada 3 yang paling sering digunakan. Yang pertama ada Docs. Kelebihannya ada kompatibel dengan banyak versi Microsoft Word, ukuran file lebih kecil dibandingkan dengan format Docs, dan mendukung fitur-fitur baru yang lebih efisien. Yang kedua ada Docs. Masih bisa dibuka di versi terbaru Word meskipun nggak mendukung beberapa fitur baru. Yang ketiga ada PDF, menjaga format dan tata letak dokumen serta bisa dibuka di berbagai perangkat dan sistem operasi tanpa kehilangan format. Nah, itu dia penjelasan saya tentang jenis file yang dihasilkan oleh Microsoft Word. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menjelaskan bagian-bagian Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagian-bagian Microsoft Word yang dimulai dari Home. Kita punya beberapa fitur yang sangat berguna untuk mengedit dokumen kita. Pertama ada Cut. Nah, atau memotong. Fitur ini memungkinkan kita untuk memotong bagian yang kita pilih. Jadi, kita bisa mengatur ulang isi dokumen dengan lebih mudah. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian mau menghapus Microsoft Disk Operating System. Kalian bisa memblok ini dulu, lalu cut. Nah, otomatis akan hilang. Dan kemudian ada copy. Dengan fitur ini kita bisa menyalin bagian yang kita pilih tanpa menghilangkan aslinya. Jadi kita bisa menggunakan informasi yang sama di tempat lain tanpa repot. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya mau mengcopy bagian ini. Nah, kalian bisa klik copy atau Ctrl+C. Nah,
Setelah itu, kita bisa menggunakan paste untuk menempel bagian yang sudah kita salin atau potong. Ini sangat membantu saat kita ingin memindahkan teks atau gambar ke lokasi yang berbeda dalam dokumen. Contohnya seperti ini. Kita buat kita ke home, di situ pilih paste atau Ctrl plus V. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terakhir ada format painter. Fitur ini memungkinkan kita untuk menyalin format dari satu bagian ke bagian lain. Jadi, jika kita suka dengan gaya tulisan atau warna tertentu, kita bisa dengan mudah menerapkan ke teks lain tanpa harus mengatur semuanya dari awal. Selanjutnya, kita punya beberapa fitur yang bisa membantu kita mengatur tampilan teks di dokumen. Pertama, ada B yang berfungsi untuk menjadikan teks kita bold atau tebal. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mau menebalkan Microsoft Word, teks Microsoft Word. Kita bisa mengklik ini atau Ctrl plus B. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita punya I untuk menjadi teks italics atau miring. Ini bisa memberikan nuansa berbeda pada teks kita, misalnya untuk menandai judul buku atau istilah asing. Nah, saya mau menandai ini. Kita klik ini atau Ctrl plus I. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada U yang digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks. Ini juga bisa membantu menonjolkan informasi yang kita anggap penting. Misalkan saya mau pakai yang ini. Kita bisa mengklik ini atau Ctrl plus U. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa kita bisa menggunakan ABE untuk menampilkan menu drop down yang memungkinkan kita mengatur jenis font. Jadi kita bisa memilih font yang sesuai dengan tema dokumen kita. Kemudian ada X2 yang menampilkan menu drop down untuk subscript. Ini berguna saat kita ingin menulis rumus kimia atau notasi matematika yang memerlukan angka di bawah garis. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mau nulis 2 di bawah garisnya nih. Contohnya akan seperti ini. Kita blok angka 2. Nah, kita klik ini. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Terakhir kita punya X pangkat 2 yang menampilkan menu drop down untuk superscripts. Ini sering digunakan untuk menulis pangkat dalam matematika atau catatan tak kaki. Dengan fitur-fitur ini kita bisa membuat dokumen kita lebih menarik dan informatif. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan 4, kita blok dulu 2-nya, lalu klik ini. Nah, hasilnya akan seperti itu. Dan mungkin dari kalian sudah banyak tahu fungsi ini dan ini dan ini. Nah, saya akan menjelaskan secara ulang lagi. Nah, fungsi ini untuk merubah font. Nah, contohnya misalkan saya pakai Times New Roman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dengan ukuran font yang berbeda. Misalkan saya pakai 50. Klik enter. Nah, hasilnya akan seperti ini.
Nah, fitur yang ini itu untuk memperbesar size. Hasilnya seperti ini. Dan yang ini untuk memperkecil size. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan yang ini untuk memberikan efek pada teks. Contohnya seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan yang ini untuk memberikan warna. Dan yang ini untuk merubah formatnya, merubah warna teksnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari ini untuk meratakan ke kiri. Dan yang ini untuk meratakan ke tengah. Dan yang ini untuk meratakan ke kanan. Dan yang ini untuk meratakan kiri kanan. Dan yang ini untuk mengatur jarak antara teks. Contohnya seperti ini. Dan yang ini bisa menambahkan seperti ini. Dan yang ini menambahkan angka 1, 2, 3 secara berurut. Dan yang ini untuk menambahkan garis di bawah atau kotak seperti ini. Nah, yang ini berfungsi untuk membantu kita membuat daftar isi otomatis, yaitu menggunakan heading. Nah, selanjutnya ada di insert. Nah, kita punya cover page. Fitur ini memungkinkan kita untuk menambahkan sampul atau halaman depan yang menarik untuk dokumen kita. Ini bisa memberikan kesan profesional dan menarik perhatian pembaca. Misalkan seperti ini. Nah, ini kita pakai sampul yang ini. Nah, otomatis di depan akan sudah ada seperti ini. Nah, selanjutnya ada blank page. Dengan fitur ini kita bisa menambahkan halaman kosong ke dalam dokumen kapanpun kita butuhkan. Ini sangat berguna jika kita ingin memisahkan bagian-bagian tertentu atau menambahkan catatan tambahan. Misalkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya guys. Dan terakhir kita punya page breaks. Fitur ini memungkinkan kita untuk membuat halaman baru di tempat yang kita inginkan. Jadi kita bisa mengatur isi dokumen dengan lebih baik dan memastikan bahwa setiap bagian terpisah dengan rapi. Contohnya seperti ini. Misalkan saya tambahkan di sini. Nah, otomatis akan kosong di tengah-tengah. Nah, selanjutnya di sini kita punya banyak fitur menarik yang bisa membantu kita memperkaya dokumen kita. Pertama ada table. Ada table yang memungkinkan kita untuk menambahkan tabel ke dalam dokumen. Ini sangat berguna untuk menyajikan data dengan cara yang lebih teratur. Kemudian kita bisa menggunakan fixture untuk memasukkan gambar dari komputer kita. Ini bisa membuat dokumen kita lebih menarik dan inovatif. Kalau kita ingin mencari gambar dari internet, kita bisa pakai online fitur. Dengan fitur ini, kita bisa menemukan berbagai gambar yang sesuai dengan tema dokumen kita. Contohnya, kita menggunakan fitur terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengambil gambar dari sini. Misalkan klik insert. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan pakai online fitur. Nah, kita bisa mencari gambar di internet. Kurang lebih seperti ini. Misalkan kita mencari animals atau hewan. Nah, di situ kita pilih insert. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga ada ikon.
Kita bisa menambahkan ikon ke dalam dokumen untuk memberikan sentuhan visual yang menarik. Kalau kita ingin menampilkan sesuatu yang lebih interaktif, kita bisa menggunakan 3 dimensi models. Ini memungkinkan kita untuk menambahkan model 3 dimensi ke dalam dokumen kita. Selanjutnya ada cards yang bisa kita gunakan untuk memasukkan grafik dan diagram. Kita bisa memasukkan grafik seperti ini. Klik OK. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini diambil dari aplikasi lain, yaitu Excel. Nah, selanjutnya ada fitur screenshot. Memungkinkan kita untuk mengambil gambar dari layar dan langsung memasukkannya ke dalam dokumen. Ini sangat praktis dan menunjukkan sesuatu yang ada di layar kita. Kita juga punya Get Add-ins yang memungkinkan kita untuk menambahkan fitur tambahan ke dalam Word. Ini bisa membantu kita menyesuaikan aplikasi sesuai kebutuhan kita. Setelah itu ada My Add-in untuk mengelola fitur tambahan yang sudah kita tambahkan. Jadi kita bisa dengan mudah mengatur dan mengakses fitur-fitur tersebut. Kalau kita ingin memasukkan video dari internet, kita bisa menggunakan online video. Ini bisa membuat dokumen kita lebih interaktif dan menarik. Fitur selanjutnya ada link. Memungkinkan kita untuk memasukkan tautan ke halaman web. Ini sangat berguna untuk memberikan referensi tambahan kepada pembaca. Kemudian ada bookmarks yang memungkinkan kita untuk membuat bookmarks pada dokumen. Ini memudahkan kita untuk menandai bagian penting yang ingin kita akses kembali. Jangan lupa juga ada cross-reference yang bagian ini. Fitur ini memungkinkan kita untuk membuat referensi silang ke bagian lain dalam dokumen, sehingga pembaca bisa dengan mudah menemukan informasi terkait. Kita juga bisa menambahkan komen untuk memberikan komentar pada dokumen. Ini sangat berguna saat kita bekerja dalam tim dan ingin memberikan masukan. Selanjutnya ada header. Untuk menambahkan teks di bagian atas halaman dan footer untuk menambahkan teks di bagian bawah halaman. Ini untuk menambahkan teks di atas halaman, dan yang ini untuk menambahkan teks di bagian bawah halaman. Ini bisa membantu memberikan informasi tambahan seperti judul dokumen atau nomor halaman. Fitur selanjutnya itu page number. Memungkinkan kita untuk menambahkan nomor halaman ke dalam dokumen sehingga pembaca bisa lebih mudah menavigasi. Kita juga bisa menggunakan text box untuk membuat kotak teks di dalam dokumen. Ini bisa membantu menonjolkan informasi penting. Dan selanjutnya yaitu equation dan simbol. Nah, kalau equation itu biasanya digunakan untuk persamaan matematika. Ini sangat berguna untuk dokumen yang berhubungan dengan matematika atau sains. Dan sedangkan untuk simbol yang memungkinkan kita untuk memasukkan simbol khusus ke dalam dokumen, ini bisa membantu kita menambahkan elemen-elemen yang lebih spesifik sesuai kebutuhan. Nah, itu dia bagian dari insert. Selanjutnya kita akan ke desain. Nah, di desain ini ada watermarks, yaitu contohnya seperti ini ya. Kita akan langsung ke contohnya saja. Nah, watermarks. Fitur ini memungkinkan kita untuk menambahkan watermark pada halaman dokumen. Ini bisa berguna untuk menandai dokumen sebagai draft, rahasia, atau untuk memberikan identitas tertentu. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa menggunakan color untuk mengubah warna halaman. Dokumen ini bisa memberikan nuansa yang berbeda dan membuat dokumen kita lebih menarik secara visual. Nah, contohnya seperti ini. Nah, fitur borders memungkinkan kita untuk menambahkan batas pada halaman dokumen. Ini bisa memberikan tampilan yang lebih rapi dan bertekstur seperti ini.
Nah, kita menambahkan 3 dimensi. Nah, contohnya seperti ini. Dan selanjutnya kita pergi ke layout. Nah, di sini ada margin. Kita bisa menentukan ukuran kertas kita. Dan di sini ada orientation, yaitu kita bisa mengubah bentuk, maksudnya mengubah jenis posisi teks, bisa posisi kertas, misalkan landscape. Nah, otomatis akan seperti ini. Kalau kita memilih portrait akan seperti ini. Nah, di sini ada size. Di sini ada ukuran jenis kertas. Misalkan kita pilih kertas A4. Nah, seperti ini. Dan di sini ada kolom. Nah, untuk kolomnya kita akan memilih kita akan langsung coba ya. Nah, seperti ini. Contohnya kita blok ini. Habis itu pergi ke kolom dan pilih kolom 2. Nah, kan seperti ini. Dan yang fungsi yang ini juga sama seperti yang ada di insert, seperti ini. Dan kita akan pergi ke selanjutnya, yaitu reference. Nah, di sini itu ada table of contents. Ini untuk menambahkan daftar isi secara otomatis. Dan di sini ada marmot. Nah, di sini ada beberapa fungsi. Yang ini kita bisa mengambil dokumen menu ini digunakan untuk memulai proses marmot. Kita bisa menggabungkan data dari daftar penerima dengan dokumen kita, sehingga setiap surat atau label bisa disesuaikan dengan informasi penerimaan yang berbeda. Yaitu ada circle recipients. Fitur ini memungkinkan kita untuk memilih data penerima yang akan digunakan untuk personalisis dokumen. Dengan memilih penerimaan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa setiap dokumen yang kita kirimkan sesuai dengan tujuan dan audiens yang kita inginkan. Dengan fitur-fitur ini, kita bisa membuat proses surat menyurat menjadi lebih efisien dan terorganisir. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara memunculkan ruler atau penggaris dan navigation panes. Nah, untuk memunculkan penggaris, kita pergi ke view dan klik checklist ruler. Nah, otomatis akan muncul di bagian atas. Nah, untuk navigation panes, kita checklist bagian sini. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir presentasi tentang Microsoft Word. Kita sudah belajar banyak hal, mulai dari cara membuka dan menutup aplikasi ini hingga cara menyimpan dokumen dan mengenal berbagai jenis file yang dihasilkan. Kita juga sudah menjelajahi bagian-bagian dari Microsoft Word. Jadi sekarang kalian bisa lebih paham tentang apa saja yang ada di dalamnya. Dan juga jangan lupa kita juga sudah belajar cara memunculkan penggaris atau ruler dan navigation panes untuk membantu kita dalam mengatur dokumen dengan lebih mudah. Semoga semua informasi yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menggunakan Microsoft Word dengan lebih efektif. Jangan ragu untuk mencoba semua fitur yang sudah kita bahas dan terus eksplorasi untuk menemukan hal-hal baru. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di presentasi berikutnya dan selamat berkarya dengan Microsoft Word. Bye-bye.